Karena kamu membangun kemahmu itu dengan pernak-pernik duniawi. Sehingga waktu kamu mati takut. Ya kan siapa di sini masih takut mati, saudara? Karena kamu membangun kemahmu dengan hal-hal duniawi. Kisah-kisah di Alkitab penuh dengan refugee. Refugee itu ya orang-orang yang mencari perlindungan, ya pergi dari tempatnya lalu pergi. Saya juga pergi ya, dan banyak sekali. Anda mungkin juga bagian dari itu, orang-orang yang keluar dari tempat asalnya lalu mencari tempat yang aman, tempat yang lebih baik. Ya, nah tetapi kita semua secara rohani adalah refugee, saudara. Secara rohani kita semua adalah refugee, orang-orang yang tinggal di sebuah kemah. Badan kita ini adalah kemah. Anda ini lagi tinggal di tubuh yang penuh cinta atau tubuh yang marah, tubuh yang penuh kebencian. Ya, kalau Anda tinggal di tubuh yang penuh cinta, maka jiwamu tenang, saudara. Jiwamu juga bisa mencintai. Tapi kalau kamu tinggal di tubuh yang penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, maka jiwamu juga nggak tenang. Bagaimana kita punya ya kemah yang penuh cinta, kemah kediaman kita yang baik, ya kemah kediaman yang baik. Kita semua pasti mati, saudara. Cuman bagaimana kamu bisa tubuhmu itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan supaya penuh cinta. Ya, bagaimana tubuhmu itu bisa dipakai untuk rumah cinta, bukan rumah kebencian yang penuh dengan keserakahan, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan percekcokan, yang penuh dengan keegoisan. Kudu, waduh, merasa paling benar sendiri dan aku kudu benar dan kudu menang, menang-menangan. Nggak enak, saudara ya. Kalau kamu tinggal di tubuh yang seperti hidupmu tuh penasaran, ya. Mimpimu buruk, hidupmu penasaran, saudara. Tapi saya itu suka mimpi buruk ya, saudara ya, dulu ya. Tapi setelah belakangan enggak ya, setelah anak-anak dewasa, dia mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh, mulai mimpinya enggak buruk ya. Tetapi dia dulu mimpinya buruk karena dia selalu apa namanya nggak mau kalah dan penuh dengan kesombongan, pride ya, pride-nya tinggi sekali, saudara ya. Nah, orang-orang seperti ini sengsara. Dia bikin sengsara hidupnya sendiri. Sampai suatu ketika, ya saudara ya, sampai suatu ketika saking dia bangganya dengan dirinya sendiri, dia lebih baik, dia istri dan anak-anaknya nggak makan, daripada dia harus ditolong oleh orang yang dia tidak suka. Wah, itu benar-benar itu saya pengalaman. Saya pikir, saya dulu seperti itu ya, saya dulu bangga. Sekarang saya bilang itu bodoh. Setelah saya mengalami jatuh bangun, saya renungkan, itulah kesombongan. Kalau kamu tinggal di tubuh yang semacam itu, nggak enak banget tuh, saudara. Sengsara lahir batin tuh kamu. Ada nggak ya sini yang tubuhnya itu sombong banget, sampai kamu tuh tidak mau menerima pertolongan, atau bahkan kamu merasa selalu benar terus, orang lain salah terus, sehingga kamu ngotot, kudu bener, saudara ya. Ada apa-apa, kamu kudu menang pokoknya. Kudu bener, kudu menang. Nggak ada mau ngalahnya, nggak ada mau disalahin sama sekali. Sengsara, saudara. Sengsara. Kalau kamu tinggal di kemah yang seperti itu. Oh, itu kemah, saudara ya. Itu kemah. Kamu yang bikin kemah itu. Kamu sendiri yang bikin kemah itu. Respon-responmu terhadap kehidupan, respon-respon dari jiwamu itu, sehingga jiwamu punya kemah yang seperti itu. Iya kan? Tapi kalau kamu punya, ya kamu merespon kehidupan dengan kerendahan hati, maka kemahmu akan indah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu di tubuh ini. Ya, dimulai dari hati, dimulai dari jiwa yang ada di dalam kemah ini. Yang tadi siang di TikTok, Anda ikuti TikTok ya, sudah viralkan TikTok saya itu. Kadang-kadang ekstrim ya. Tetapi yang satu itu tadi ada yang nanya bagus ya, mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang bisu bisa bicara, orang buta melihat, orang tuli mendengar, tetapi tidak ada orang miskin jadi kaya. Menarik ya pertanyaannya ya. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah membuat orang miskin jadi kaya? Itu menarik sekali. Jawabannya gampang, ya.
Tetapi pendeta-pendeta nggak bisa jawab. Kenapa? Karena pendeta-pendeta maunya kan kamu menabur supaya kamu kaya kan. Namanya kaya itu diberkati Tuhan. Bukan, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mendefinisikan bahwa kaya secara materi adalah berkat Tuhan. Tetapi ketika kamu bisa berbagi dengan sesamamu, itulah yang namanya kelimpahan. Ya, disitulah mujizat terjadi. Lalu ya ada orang-orang yang senang sekali pendeta-pendeta yang suka pamer kemewahan, sehingga jemaatnya berpikir itulah yang diberkati Tuhan. Bukan, saudara, bukan ya. Nah, itu tadi kamu sedang membangun kemahmu ya yang mewah dengan kemewahan duniawi. Akhirnya kamu tidak ingin meninggalkan kemah kediamanmu. Nah, itu arahnya ke sana, saudara. Karena kamu membangun kemahmu itu dengan pernak-pernik duniawi. Sehingga waktu kamu mati takut. Ya kan, siapa di sini masih takut mati, saudara? Karena kamu membangun kemahmu dengan hal-hal duniawi. Ya, sehingga kamu takut meninggalkan keduniawian ini. Tapi orang-orang yang membangun kemahnya dengan hal-hal yang rohaninya, dengan cinta, dengan kerendahan hati, dengan rasa cukup, maka dia orang nggak takut mati, saudara. Bukan mau bunuh diri jihad, bukan. Nggak takut mati artinya sekalipun sakit, dia tidak takut mati. Dia tidak khawatir, dia hidup yang tenang. Kenapa? Ya karena ini kemah ini punya Tuhan. Suatu ketika saya kembali, saya tinggalkan kemah yang penuh penderitaan, saya kembali kepada Tuhan. Bukan berarti dia terus kere, enggak, saya enggak kere, saudara. Saya tidak hidup kere, saya hidup kecukupan ya. Anak saya sekolah semua, baik semua. Kita mau makan apa besok bisa ya. Mau makan apa kita bisa. Kita enggak kere, tetapi kita tidak membangun kemah ini pernak-perniknya dengan perhiasan-perhiasan duniawi. Nah, saudara, balik lagi. Kamu membangun kemahmu dengan apa, saudara? Dengan hal-hal yang indah, dengan cinta. Kamu bangun kemahmu, anak-anakmu kamu bangunkan kemahnya dengan cinta, dengan kerendahan hati, apa dengan hawa nafsu sombong-sombongan, ya, tengkar, dengan pertengkaran, kudu menang-menangan. Kamu bangun kehidupan kemahmu dengan keluargamu itu dengan apa? Kemah apa? Menang-menangan. Dengan kemah hawa nafsu. Yang penting, untuk kudu topos serobot itu serobot sana. Dengan apa, saudara? Dengan pengampunan. Ya, kamu aja sama istrimu, suamimu, kamu nggak bisa mengampuni. Terus kamu ajari anakmu apa, saudara? Kemah. Kamu bangun kemah anak-anakmu seperti apa? Hari ini kita belajar, saudara ya. Ayo kita bangun kemah kediaman kita. Kita bangun kemah anak-anak kita, keluarga kita. Dengan kemah yang penuh cinta, kemah yang penuh dengan pengampunan, kemah yang penuh dengan kerendahan hati, kemah yang penuh dengan kesederhanaan. Karena jiwa-jiwa di dalamnya ini suatu ketika akan tinggalkan kemah itu. Akan pergi ke rumah yang lebih besar, di sorga yang benar, yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau kamu bangun kemahmu, anak-anakmu dengan hal-hal duniawi, kamu nggak rela meninggalkannya. Nggak rela untuk meninggalkan kemah itu. Akhirnya kamu takut mati. Nanti surga ada apa? Katanya Kristen gitu, takut mati, takut. Ditanyain mati, takut, saudara ya. Saudara percaya nggak banyak orang nggak selamat masuk surga? Orang Kristen di gereja saat pendeta Nesisan. Ayo kita bangun kemah kita. Mau pendeta, mau kamu pejabat, orang kaya, orang miskin. Ayo bangun kemah kita dengan cinta. Bangun kemah kita dengan pengampunan, kerendahan hati, dengan kebersahajaan sederhana. Dengan apa, saudara? Kekudusan. Bangun kemah kita. Sehingga Anda ketika saatnya tiba, Anda tinggalkan kemah kediaman kita. Karena kita refugee di bumi ini, kita kembali ke paradise, kepada negara kita, kepada asal-usul kita di Taman Eden, dengan penuh sukacita. Karena kemah ini hanya sekedar kemah. Kita kembali kepada Tuhan di surga yang mulia. Tenang, saudara ya. Saya ngomong ini Anda siap enggak? Tuhan Yesus memberkati.